Cerita dimulai dengan diperlihatkan desa penempa pedang yang telah hancur. Di pagi hari yang cerah itu, para pemburu iblis berencana untuk membangun kembali dan memindahkan desa penempa pedang ke tempat yang lain. Rencana tersebut harus segera dipercepat karena begitu malam tiba, para iblis kemungkinan besar akan datang kembali. Meskipun desa penempa pedang diserang oleh dua iblis bulan atas, untungnya tidak banyak korban jiwa yang berjatuhan. Beberapa warga masih bersedih setelah memakamkan saudara mereka, namun sebagian juga telah mengemasi perabotan dan segera bergegas meninggalkan desa. Tidak ada waktu untuk menangisi mereka yang telah gugur. Para iblis tidak akan menunggu. Dunia tidak akan berhenti berputar, meskipun banyak nyawa yang menghilang. 7 hari telah berlalu. Di tempat perawatan Tanjiro, Tanjiro mendengar cerita kondisi dari desa penempa pedang dari Kakushi yang menjenguknya. Kakushi tersebut juga bercerita kalau para pemburu iblis juga telah membuatkan beberapa desa mati atau desa yang masih kosong, supaya nantinya jika terjadi sesuatu yang mendesak, para penduduk desa bisa berpindah ke tempat yang telah disediakan. Kakushi itu bertanya kepada Tanjiro mengenai kondisinya, karena Tanjiro telah pingsan selama 7 hari setelah pertempuran sebelumnya berakhir. Sambil makan onigiri, Tanjiro berkata jika dia baik-baik saja. Dia teringat pesan dari Kanroji-san untuk makan yang banyak. Mereka juga saling bercerita jika Pilar Cinta dan Pilar Kabut mengalami pingsan selama 2 hari. Namun setelah itu mereka dapat pulih dengan begitu cepatnya. Kakushi itu berkeringat melihat perkembangan dari Tanjiro. Dia merasa jika para pemburu iblis itu perlahan level kekuatannya juga telah mendekati para pilar tersebut. Kakushi itu teringat soal kejadian buruk yang adik Tanjiro alami. Tapi Tanjiro bercerita jika adiknya sekarang telah mampu berjalan di bawah sinar matahari. Mendengar hal tersebut, Kakushi itu bertanya apakah kejadian yang Nezuko alami merupakan hal yang buruk dan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh adik Tanjiro itu. Tanjiro bercerita jika mereka semua juga sedang mencari tahu kepastian yang terjadi. Namun untuk saat ini mereka masih belum tahu apakah Nezuko akan kembali menjadi manusia atau malah akan menjadi iblis sepenuhnya. Kakushi tersebut penasaran apakah yang sedang menyelidiki Nezuko itu adalah Shinobu Kocho. Tanjiro memberitahu jika yang menyelidiki itu semua adalah Tamayo-san, tapi begitu dia sadar telah keceplosan bicara, seketika Tanjiro langsung tersedak dan batuk-batuk. Akhirnya Kakushi itu mencoba untuk menenangkannya. Beberapa saat setelah dia merasa tenang, Kakushi itu bertanya kemana perginya 3 gadis kupu-kupu yang ada di sekitar kediaman ini. Sambil minum, Tanjiro memberitahu jika sekarang tidak ada pemburu iblis yang sedang dalam kondisi parah. Maka dari itu mereka sedang bermain bersama Nezuko di taman. Karena sekarang ini Nezuko juga sudah bisa bicara, meskipun hanya sedikit. Mendengar hal itu, Kakushi tersebut jadi merasa jika menurutnya situasi akan kacau kalau Zenitsu datang menemui mereka. Di luar rumah, Zenitsu akhirnya bertemu dengan mereka semua. Seketika Zenitsu langsung berteriak sangat keras. Dia tidak percaya melihat Nezuko yang berjalan di bawah terik matahari. Sedangkan Nezuko mencoba menyapanya dengan memberikan ucapan selamat pagi. Zenitsu makin berteriak kegirangan dengan wajah merahnya itu. Dia merasa jika Nezuko begitu cantik sampai-sampai dia merasa ingin mati. Zenitsu masih tidak percaya. Selain bisa berjalan di pagi hari, Nezuko juga bisa berbicara. Dia mengira jika kerja keras yang Nezuko lakukan agar dapat berjalan di bawah terik matahari dan berbicara, itu semua demi Zenitsu. Melihat misi yang dia jalani selesai, Zenitsu segera mengajak Nezuko untuk melangsungkan pernikahan mereka sekarang. Aoi yang melihat tingkah Zenitsu begitu berlebihan memarahinya dan menyuruh Zenitsu untuk pergi. Zenitsu yang masih tidak percaya dengan kenyataan yang dia lihat terus mencoba mengajak Nezuko untuk segera menikah. Tapi di luar dugaan, Nezuko kembali mengucapkan selamat pagi dan menyebut nama Inosuke. Mendengar hal itu, seketika suasana langsung hening sesaat. Nezuko mengira jika yang mendatanginya ini adalah Inosuke, bukannya Zenitsu. Zenitsu yang mendengar ucapan itu langsung emosi berat dan berencana memberi pelajaran kepada babi hutan tersebut. Aoi kembali memarahi pemburu iblis itu dan memintanya untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar kepada rekannya tersebut. Ternyata 2 hari yang lalu, Inosuke telah mampir ke kediaman kupu-kupu karena dia sedang terluka. Saat itu, dia melatih Nezuko untuk mengingat namanya baik-baik, sehingga nama teman pemburu iblis yang dia kenal saat ini hanya Inosuke. Beralih ke kediaman Oyakata Sama, di mana di saat yang bersamaan pertemuan darurat antara para pilar sedang berlangsung. Pilar angin Shinazuka Wasanemi merasa iri karena selama ini dia belum pernah bertemu dengan iblis bulan atas sekalipun. Pilar ular Iguro Ubanai berpendapat menurutnya
tidak semua orang bisa bertemu dengan mereka. Dia bertanya mengenai kondisi dari Mitsuri dan Tokito. Apakah mereka baik-baik saja? Sambil berbunga-bunga, Kanroji Mitsuri merasa jika teman-temannya telah mengkhawatirkannya. Mitsuri menjawab jika kondisinya sekarang telah jauh lebih baik. Sedangkan Tokito yang seperti sedang murung itu berkata jika kondisinya masih belum pulih sepenuhnya. Pilar batu Himejima Gyome berpendapat, menurutnya jika mereka sampai kehilangan pilar lagi, besar kemungkinan pasukan pemburu iblis akan kesulitan menghadapi para iblis yang muncul nantinya. Tapi di sisi lain, mereka berdua juga bisa mengalahkan dua iblis bulan atas. Menurutnya, tanpa ada korban adalah hal yang sangat mulia. Shinobu juga tidak menyangka jika kedua rekannya itu akan dapat pulih dengan begitu cepatnya. Gyu merasa jika kemungkinan Oyakata sama ingin membicarakan semua itu, termasuk hal tersebut kepada mereka para pilar. Tidak lama kemudian, istri Oyakata sama mendatangi mereka. Sambil ditemani kedua anaknya, Amane sama memberitahu untuk pertemuan pilar hari ini, dia mewakili Oyakata sama karena saat ini penyakit yang diderita oleh Tuan Kagaya semakin memburuk. Mendengar hal itu, seketika para pilar langsung menundukkan kepala. Gyome berkata jika mereka akan mendoakan Oyakata sama agar api kehidupannya bisa berkobar sedikit lebih lama lagi. Setelah itu, rapat pun dimulai. Amane sama yakin jika para pilar telah mendengar kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu. Ada iblis yang mampu menaklukkan matahari, dan sekarang dia berada di dalam pasukan pemburu iblis ini. Kemungkinan besar Kibutsuji Muzan akan mengubah tujuannya dan mengejar Nezuko sesegera mungkin. Tujuannya agar Muzan sendiri dapat menaklukkan cahaya matahari. Dengan kejadian itu, besar kemungkinan pertempuran final akan segera dimulai. Pihak korps pemburu iblis juga mendapat laporan bahwa ada sebuah tanda aneh yang muncul pada Mitsuri dan Tokito saat mereka bertempur melawan iblis bulan atas peringkat keempat dan kelima. Amane sama juga ingin bertanya bagaimana cara mereka berdua bisa mendapatkan tanda seperti itu dan apa saja syarat yang harus dipenuhi. Mendengar pertanyaan tersebut, Muichiro dan Mitsuri pun terkejut. Amane sama bercerita jika selama era Sengoku ada beberapa ahli pedang dari nafas pertama yang nyaris mengakhiri hidup Kibutsuji Muzan. Dan mereka semua memiliki tanda yang mirip dengan lambang iblis. Mendengar ungkapan tersebut membuat para pilar lain juga ikutan terkejut. Amane sama memberitahu jika informasi tersebut sebenarnya telah diwariskan secara turun-menurun. Tapi Sanemi menjawab jika sebelumnya dia sendiri belum pernah sekalipun mendengarnya. Kalau semua itu memang benar, kenapa mereka seperti menyembunyikan hal tersebut? Amane sama kembali menjelaskan itu semua dikarenakan banyak orang yang merasa tanda itu tidak akan pernah muncul. Dan karena itulah informasi tentang tanda itu semakin memudar seiring berjalannya waktu. Hal tersebut juga tidak pernah ditulis oleh leluhur terdahulu. Di sisi lain, organisasi pemburu iblis runtuh berkali-kali sehingga membuat penerusnya mati dalam masa-masa tersebut. Akan tetapi ada satu hal yang pasti yang mereka ketahui. Ketika seseorang memperoleh tanda itu akan menyebar ke orang lain seolah-olah tanda itu beresonansi. Dan saat ini, orang pertama yang memiliki tanda itu bukanlah salah satu dari jajaran para pilar, melainkan Kamado Tanjiro. Dia adalah orang pertama di dalam korps pemburu iblis yang memiliki tanda itu. Namun sayangnya ketika mereka menanyakan bagaimana cara mendapatkan tanda tersebut, Tanjiro memberikan penjelasan yang membingungkan. Sehingga Gagak yang menemuinya pun kesulitan memahami apa yang Tanjiro maksudkan. Para petinggi organisasi sudah hampir menyerah. Tapi kemudian mereka mendapat kabar bahwa ada dua pilar yang juga mendapatkan tanda itu. Jadi karena itulah Amane sama memohon kepada Mitsuri dan Muichiro untuk menjelaskan bagaimana cara memperoleh tanda tersebut. Mendengar permohonan itu dengan penuh semangat, Kanroji Mitsuri mencoba menjelaskan apa yang dia rasakan saat pertempurannya melawan iblis bulan atas itu. Tapi sayangnya dia menjelaskan dengan cara yang sama persis seperti Tanjiro. Melihat sikap yang pilar itu tunjukkan membuat suasana rapat sesaat menjadi hening dan penuh dengan kebingungan. Bahkan Obanai yang mendengarnya pun sampai malu sendiri. Melihat respon yang mereka tunjukkan seperti itu membuat Mitsuri langsung menunduk dan meminta maaf. Muichiro ganti mencoba berbicara. Dia sebenarnya tidak menyadari jika saat bertarung itu dia telah mengeluarkan tanda yang dimaksud. Tapi jika mengingat kondisi pertempuran sebelumnya, dia menyadari ada beberapa hal yang berbeda. Menurutnya, kalau seseorang telah memenuhi syarat itu, kemungkinan besar dia akan memperoleh tanda iblis yang dimaksud. Dan akhirnya pilar kabut itu menjelaskan detail cerita bagaimana dia bisa memperoleh tanda tersebut. Saat itu dia tidak bisa bergerak dan terkena racun di dalam belenggu air pada saat pertarungannya melawan iblis bulan atas Gyoko.
Saat itu Muichiro mencoba menggunakan pernafasannya untuk memperlambat penyebaran racun di dalam aliran darahnya. Tapi anak yang bernama Kotetsu mencoba menyelamatkannya. Dan saat itu hampir terbunuh pula. Kejadian itu membuat ingatan masa lalu pilar kabut tersebut akhirnya bisa kembali. Setelah mengingat semua itu dan melihat bocah tersebut hampir terbunuh, membuat Muichiro merasa sangat marah dan emosinya seperti meluap-luap. Saat itu, Muichiro merasa jika detak jantungnya berdegung melebihi 200 bpm dan tubuhnya menjadi sangat panas. Muichiro menduga jika saat itu suhu tubuhnya melebihi 39 derajat. Mendengar hal tersebut membuat Shinobu terkejut, karena kondisi itu akan sangat membahayakan hidup seseorang, apalagi orang tersebut melakukan banyak gerakan. Muichiro merasa jika hal yang dia alami itu bisa dijadikan bahan uji coba dan referensi bagi para pilar. Akankah dia mati atau tidak? Itu mungkin saja adalah perbedaan antara mereka yang berhasil mengeluarkan tanda tersebut dan yang tidak. Muichiro menambahkan ketika dia sedang dirawat oleh Kakushi, suhu yang terlihat di termometer sekitar 39 derajat. Dan sepertinya dia juga memiliki suhu tubuh yang sama ketika tanda itu muncul. Mitsuri yang mendengar penjelasan itu akhirnya jadi makin memahami dengan kondisi yang dia alami sebelumnya. Sanemi yang mendengar cerita tersebut merasa cukup kecewa. Menurutnya cara untuk mengeluarkan tanda iblis itu terasa sangat mudah. Gyu dengan santainya malah berkata jika dia merasa iri terhadap orang bodoh yang berkata jika hal tersebut terlihat mudah. Mendengar ucapan itu membuat Sanemi dan Obanai jadi terdiam dan sewot kepadanya. Shinobu merasa jika kemunculan tanda iblis itu sepertinya akan menjadi prioritas utama bagi para pilar. Gyome juga berpendapat. Dia meminta tolong kepada Amane untuk menyampaikan informasi yang mereka bahas ini kepada Oyakata sama. Dan setelah ini mereka akan melakukan sesuatu tentang tanda tersebut. Amane sama berterima kasih dengan apa yang akan pilar itu lakukan. Dia juga berpesan dan ingin mengatakan sesuatu soal pelatihan tanda yang akan mereka lakukan. Amane sama meminta kepada semua anggota korps pemburu iblis, siapapun dari mereka yang telah memunculkan tanda itu harus ikut berpartisipasi dan tidak ada pengecualian. Beberapa saat setelah Amane sama meninggalkan ruangan itu, para pilar melakukan diskusi lebih lanjut. Tapi tiba-tiba Gyu malah berdiri dan ingin meninggalkan ruangan. Sanemi memintanya untuk berhenti karena mereka harus segera menyusun rencana bersama. Gyu meminta mereka berenam saja yang membahas hal tersebut, karena menurutnya itu semua tidak ada urusannya dengannya. Obanai bingung dengan apa yang pilar itu katakan. Menurutnya Gyu tidak paham dengan posisinya sebagai seorang pilar. Obanai menduga jangan-jangan Gyu berencana berlatih terlebih dahulu tanpa mereka semua. Sayangnya malah berjalan pergi begitu saja seperti tidak menghiraukan apa yang pilar itu katakan. Sanemi berteriak dan memintanya untuk berhenti. Shinobu meminta Gyu untuk mengatakan saja yang sesungguhnya. Alasan apa yang membuat Gyu sampai tidak mau berdiskusi bersama dengan para pilar yang lain. Tanpa menoleh sedikit pun, Gyu hanya menjawab jika dia tidak seperti mereka semua. Dan setelah itu, dia berjalan pergi begitu saja. Sanemi yang mendengar jawaban tersebut membuatnya emosi berat. Pilar angin itu salah paham dan mengira jika Gyu telah mengejeknya. Mitsuri yang melihat hal itu memintanya untuk berhenti dan tidak bertengkar satu sama lain. Tapi Sanemi tetap berteriak dan mencoba menghentikan pilar air itu. Namun tiba-tiba Gyome menepuk kedua tangannya dengan sangat keras. Saking kerasnya tepukan tersebut sampai mengeluarkan tekanan yang begitu berat. Para pilar yang lainnya juga terkejut dan ikut merasakan tekanan tersebut. Melihat sikap yang pilar batu itu tunjukkan sampai membuat kondisi tegang yang sedang terjadi akhirnya dapat reda kembali. Gyome meminta mereka semua untuk duduk dan membahas tentang pelatihan itu lebih lanjut. Dia juga memiliki suatu usulan. Setelah itu, adegan berpindah ke Tanjiro berada. Tanjiro masih memulihkan diri di dalam kamar. Saat itu dia dijenguk oleh Haga Nezuka-san yang kebetulan mengantarkan pedang pesanan pemburu iblis tersebut. Tanjiro merasa bersyukur dengan kondisi penempa pedang itu. Menurutnya Tuan Haga Nezuka telah membaik. Makanya dia bisa mengantarkan pedang pesanan Tanjiro. Tapi anehnya, penempa pedang itu datang dengan kondisi ngos-ngosan, berkeringat seperti kehabisan nafas karena telah kelelahan. Haga Nezuka masih terus ngos-ngosan dan belum berkata apa-apa. Kejadian itu sampai membuat Tanjiro dan Kakushi yang menjenguknya jadi terdiam kebingungan. Setelah itu Haga Nezuka memberikan pedang yang telah dia tempa tersebut kepada Tanjiro. Tanjiro yang menerima pedang itu merasa senang. Terlebih lagi, hulu pedang peninggalan Rengoku juga telah terpasang. Kakushi itu mempersilahkan penempa pedang tersebut untuk duduk dan beristirahat sejenak. Tapi anehnya meski sudah duduk, Haga Nezuka masih saja
seperti kecapean dan ngos-ngosan tanpa henti. Tanjiro yang melihat hal itu jadi makin kebingungan. Dia mencoba mencairkan suasana dengan mengajak mereka melihat pedang tempaan Haganezuka tersebut. Setelah dihunuskan, Tanjiro terkejut dengan kondisi pedang itu. Menurutnya pedang tersebut begitu menakjubkan. Bahkan kepekatan warna hitamnya saja juga berbeda jika dibandingkan dengan pedang lamanya dulu. Haganezuka yang masih ngos-ngosan itu memberitahu jika kualitas baja pedang itu mempengaruhi hasil. Menurutnya pengguna sebelumnya pastilah pendekar pedang yang sangat kuat, karena di dekat hulu pedang tersebut tertulis Metsu yang bisa diartikan sebagai kehancuran. Haganezuka menduga jika penempa pedang yang membuat pedang itu sebelumnya membuat pedang itu dengan tujuan menghancurkan semua iblis tanpa terkecuali. Dia tidak meninggalkan petunjuk apapun tentang identitasnya. Tidak ada apapun kecuali tulisan itu saja. Menurut Haganezuka, hierarki pemburu iblis mungkin saja telah ditetapkan setelah pedang itu dibuat. Dan karena itulah hanya para pilar yang mendapat tulisan Akimesatsu yang artinya hancurkan semua iblis jahat dan tertera di pedang mereka. Tanjiro yang mendengar penjelasan tersebut merasa kagum sekaligus gemetaran, karena pedangnya ini seperti telah disandingkan dengan pedang-pedang milik para pilar tersebut. Namun Tanjiro merasa jika dia seperti tidak melihat adanya tulisan yang tertera di pedang itu sebelumnya, khususnya saat digunakan dalam memotong kepala Hantengu. Secara mengejutkan, Haganezuka malah jadi emosi berat. Dia menjelaskan jika itu semua dikarenakan bocah seperti Tanjiro itu telah merebut pedang tersebut ketika dia baru selesai mengerjakan tahap awalnya saja. Haganezuka sendiri bahkan tidak bisa menghilangkan karatan yang ada di pedang tersebut. Melihat sikap yang Haganezuka tunjukkan, seketika Tanjiro langsung panik dan meminta maaf. Haganezuka yang emosi berat itu menambahkan jika ada goresan yang tidak bisa dia hilangkan pada pedang itu, dan hal tersebut membuatnya sampai menangis sangat kencang. Sambil mencubit pipi Tanjiro, penempa pedang itu terus mengomelinya. Berkat ulah yang Tanjiro lakukan, dia harus mengulang semua proses pembuatan pedang dari awal. Tanjiro yang dicubit itu terus meminta maaf, sedangkan Kakushi yang berada di dekatnya sependapat. Jika menurutnya Tanjiro juga mempunyai luka yang serius dan harusnya itu semua cukup dimaklumi. Tapi Haganezuka yang mendengar pembelaan itu jadi makin emosi. Sambil menjambak rambut Tanjiro, Haganezuka terus memarahinya. Beberapa saat setelah ketegangan konyol itu berlangsung, akhirnya Haganezuka pergi meninggalkan kediaman kupu-kupu. Kakushi yang melihat kepergian penempa pedang itu bercerita kepada Tanjiro jika dia sempat mendengar info kalau Haganezuka adalah orang yang sangat keras kepala. Namun Tanjiro memberitahu jika sebenarnya sikap yang penempa pedang itu tunjukkan barusan masih lebih mendingan daripada biasanya. Tiba-tiba dari sebelah mereka ada seseorang yang meminta mereka berdua untuk tidak ribut sendiri, agar dia bisa beristirahat dengan tenang. Ternyata yang terbaring di sebelah Tanjiro itu adalah Genya. Tanjiro meminta maaf kepada pemburu iblis tersebut. Dia berkata jika mereka telah selesai ngobrol, dan setelah ini Genya bisa beristirahat dengan tenang. Namun secara tak terduga Inosuke datang dengan melompat masuk dan memecahkan jendela kamar tersebut. Seketika kondisi kembali gaduh. Tanjiro berteriak dan bertanya kenapa dia sampai memecahkan jendela kamar separah itu. Kakushi itu sampai memukul kepala Inosuke dan berkata jika menurutnya ulah dari Inosuke barusan akan membuat Kocho-sama marah besar. Sedangkan Genya yang mendengar kegaduhan tersebut membuatnya jadi makin tidak bisa istirahat. Inosuke berteriak jika dia ingin lebih kuat lagi dan lagi. Setelah ini mereka semua akan ikut sesi pelatihan yang amat sangat sulit. Dia menambahkan jika orang-orang kuat juga akan berdatangan untuk ikut berpartisipasi dalam latihan tersebut. Selain itu, katanya juga ada ini dan itu, yang dia sendiri tidak ingat apa maksudnya. Tanjiro yang mendengar perkataan Inosuke barusan tidak begitu memahami dengan pelatihan apa yang Inosuke maksud. Tapi Inosuke masih saja berteriak dan bersemangat untuk mengikuti pelatihan tersebut. Kita diperlihatkan hari di mana sesi latihan khusus telah dimulai. Latihan itu dinamakan pelatihan pilar. Mereka yang di bawah pilar akan berlatih langsung dengan para pilar. Biasanya para pilar hanya akan melatih penerusnya saja. Itu semua dikarenakan para pilar memiliki jadwal yang sangat padat. Para pilar mempunyai banyak hal yang harus dilakukan, seperti melindungi daerah yang ditugaskan, mengumpulkan informasi tentang iblis, dan mengembangkan keahlian berpedang mereka. Tapi semenjak Nezuko menaklukkan matahari, para iblis tiba-tiba berhenti muncul. Kondisi saat ini diibaratkan seperti hari tenang sebelum perang besar dimulai. Oleh sebab itu para pilar hanya perlu berfokus pada patroli malam dan melakukan latihan di pagi hari saja.
Di saat yang bersamaan, Zenitsu menceritakan kondisi tersebut kepada Tanjiro yang berada di dalam kamar pemulihan. Tanjiro yang mendengar cerita tersebut merasa kagum dengan semangat para pemburu iblis, tapi Zenitsu yang sewot itu memiliki pemikiran yang berbeda. Dia merasa jika ini semua seperti neraka dunia. Zenitsu ingin mencari orang yang memiliki ide pelatihan tersebut dan ingin menghabisinya. Tapi Tanjiro yang bersemangat itu memberitahu jika trik rahasia untuk membuat mereka berkembang adalah berpasangan dengan orang yang lebih kuat. Selain itu, menghadapi mereka yang lebih kuat akan membuat tubuh para pemburu iblis jadi lebih sering menggunakan pernafasan dan secara tidak sadar membuat kemampuan bertarung mereka jadi semakin meningkat. Namun Zenitsu malah memarahi rekannya tersebut. Dia tidak ingin diberi support oleh Tanjiro yang bersifat optimis seperti itu. Menurutnya, kondisi dari Tanjiro sendiri juga sedang diuntungkan, karena setelah pertempuran di desa penebak pedang sebelumnya membuatnya mengalami patah tulang, sehingga dia harus beristirahat beberapa hari sebelum mengikuti pelatihan tersebut. Setelah itu, sambil menangis dan masih marah itu, Zenitsu pergi meninggalkan ruang kamar. Tanjiro sempat mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Zenitsu. Zenitsu masih tidak terima dengan pelakuan temannya itu. Dia meminta Tanjiro untuk tidak mengajaknya bicara. Tapi Tanjiro menjelaskan jika di pertempuran sebelumnya dia tidak bisa menggunakan salah satu kakinya, tapi saat itu dia berhasil memotong kepala iblis itu, dan itu semua berkat trik pernafasan petir yang pernah Zenitsu ajarkan kepadanya. Menurut Tanjiro, gerakan yang dia keluarkan saat itu memang tidak secepat Zenitsu. Tapi itu semua sudah cukup. Tanjiro kembali berterima kasih kepada temannya itu. Baginya ini semua adalah hikmah dan alasan kenapa mereka harus berhubungan dan saling membantu satu sama lain. Sambil tersenyum, Tanjiro merasa yakin jika semua yang akan Zenitsu pelajari di pelatihan pilar nanti akan sangat membantu masa depannya sendiri agar menjadi lebih baik. Mendengar ungkapan seperti itu, Zenitsu terdiam. Lalu tiba-tiba raut wajahnya yang awalnya sipit berubah menjadi senyum penuh malu. Dengan ungkapan barusan membuat suasana Zenitsu jadi membaik, dan akhirnya dia berangkat ke sesi pelatihan dengan kondisi riang gembira. Akan tetapi tidak lama kemudian seekor gagak mendatangi Tanjiro dan mematok kepalanya dengan sangat keras. Tanjiro memarahi gagak tersebut, tapi ternyata gagak itu mengantarkan sepucuk surat untuknya. Surat itu berasal dari Oyakata Sama. Tanjiro terkejut. Dia tidak menyangka pemimpin seperti Oyakata Sama harus repot-repot mengantarkan sebuah surat untuknya. Dan akhirnya dia membaca surat tersebut. Adegan berpindah ke pelatihan pilar. Diperlihatkan Uzui Tengen yang memarahi para pemburu iblis. Mantan pilar suara itu mengomeli mereka semua karena gerakan dan stamina yang para pemburu iblis itu miliki begitu lemah. Padahal latihan yang Uzui Tengen berikan hanyalah lari-lari biasa. Menurutnya, jika para pemburu iblis bergerak selambat ini, maka mengimbangi kekuatan dari iblis bulan atas dalam pertempuran nanti hanya akan menjadi mimpi belaka. Bahkan, mantan pilar suara itu sampai memukuli para pemburu iblis karena terlalu sering beristirahat. Sesi pelatihan pilar memiliki beberapa tahap. Di tahap pertama, Uzui Tengen melakukan perpeloncoan melalui latihan stamina dasar. Yang kedua dilakukan oleh Kanroji Mitsuri, sang pilar Shinta, dengan melakukan latihan kelenturan tubuh. Lalu Tokito Michiro, sang pilar kabut, dengan memberi latihan pergerakan cepat. Setelah itu pilar ular, Iguro Obanai, dia memberikan pelatihan perbaikan jurus berpedang. Berikutnya pilar angin, Shinazugawa Sanemi, dengan memberi latihan memukul pedang tanpa henti. Dan terakhir pilar batu, Himejima Gyome, dengan memberikan pelatihan penguatan otot. Hal tersebut bahkan membuat para pilar menjadi jauh lebih baik karena mereka menghadapi banyak gelombang serangan dari para ahli pedang yang ikut berlatih. Sampai tanda iblis itu muncul, maka kemungkinan besar para pemburu iblis akan memenangkan pertempuran. Bagi mereka yang telah berhasil mendapatkan tanda itu juga tetap melakukan pelatihan agar nantinya di dalam pertempuran mereka dapat mempertahankan kondisi tanda tersebut supaya tidak menghilang.